bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai wa banati, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui siapa pelaku santet ataupun siapa orang yang mengirimkan kita sihir ataupun santet. Ketika kita sudah mengetahui siapa pelakunya, siapa orangnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama, sahabat-sahabati, wajib bangun jam 12 malam. Yang kedua, ketika sahabat-sahabati sudah bangun, kemudian silahkan sahabat-sahabati ambil wudhu atau bersuci. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang nomor 3. Silahkan sahabat-sahabati menunaikan sholat hajat 2 rakaat ya. Sholat hajat di 2 rakaat pertama, setelah selesai membaca suratul Fatihah, sahabat-sahabati baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Di rakaat yang kedua, usai kita membaca suratul Fatihah, silahkan baca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Itu di sholat hajat yang pertama, kemudian kita salam. Baik, sekarang kita masuk ke sholat hajat yang kedua. Ketika di rakaat pertama usai membaca suratul Fatihah, maka surat yang dibaca setelah itu silahkan baca surat Al-Ikhlas, baca sebanyak 30 kali. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat yang kedua, silahkan usai membaca suratul Fatihah, silahkan baca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang nomor 4. Setelah kita selesai melakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu kemudian kita duduk di tempatnya sahabat-sahabati sholat tersebut. Duduk, lantas kemudian ada 3 surat yang harus dibaca oleh sahabat-sahabati. Surat pertama, silakan sahabat-sahabati baca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, silahkan baca ayatul kursi juga sebanyak 7 kali. Yang ketiga, silahkan baca surat Al-Qadr sebanyak 113 kali. Bunyi surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Silakan surat Al-Qadr ini dibaca sebanyak 113 kali. Baiklah sahabat-sahabat, sekarang kita masuk ke langkah yang nomor 5, yaitu berdoa. Silakan sahabat-sahabati meminta petunjuk kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan siapa orang yang melakukan santet, yang mencoba menyantet diri kita seperti itu. Minta kepada Allah siapa orangnya, siapa pelakunya. Insya Allah Allah akan menjawab doanya sahabat-sahabati tersebut. Insya Allah Allah akan memberi petunjuk kepada sahabat-sahabati, entah nanti lewat takwil mimpi ataupun orangnya tersebut yang datang sendiri ke sahabat-sahabati, ataupun
nanti ada orang lain yang akan memberikan sinyal ataupun petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang kita masuk ke langkah yang nomor 6. Silahkan hal seperti ini sahabat-sahabati istiqomahkan, rutinkan, kerjakan seperti ini sebelum tidur malam 7 malam berturut-turut sahabat-sahabat, tidak boleh putus. Kita istiqomah, kita lakukan terus menerus, maka Allah nanti yang akan memberikan karomah kepada diri kita. Lantas usaha apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui siapa pelakunya? Yaitu dengan cara mengikhlaskan dan memaafkan. Karena energi ikhlas, energi memaafkan itu sangat lebih besar manfaatnya daripada energi balas dendam. Dengan cara-cara seperti ini, maka Allah lebih mudah memberikan pertolongan kepada kita, ya. Di samping kita sudah mengetahui orangnya, lantas kita ketika sudah tahu, kita memaafkan, kita mengikhlaskan, fa insyaallah pahalalah yang akan didapatkan oleh sahabat-sahabati di rumah. Dan kalau ada orangnya tersebut, kalau bisa sahabat-sahabati minta maaf, Mas, Kang, Bu, Pak, saya minta maaf kalau selama ini lisan saya, perbuatan saya, tingkah gerak-geriknya saya jika banyak salah, mungkin datangnya dari pihak keluarga saya, mungkin dari saya pribadi, saya minta maaf Pak. Boleh saja seperti itu, ya. Hal yang tidak boleh adalah main dendam-dendaman, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh. Lantas kalau kita masih terkena sihir, bagaimana cara mengobatinya, Mas? Di video-video sebelum ini sudah saya utarakan cara mengobatin orang yang terkena sihir. Namun dalam pembahasan kita kali ini kita batasin dengan bagaimana cara mengetahui pelaku sihirnya, siapa yang menyantet diri kita, lantas usaha apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengetahui siapa pelakunya, yaitu dengan cara mengikhlaskan dan memaafkan. Akan dipermudah oleh Allah semua itu. Yang kena santet maka insya Allah nanti akan dipermudah menemukan obatnya. Yang menyantet juga akan dipermudah untuk bertaubat kepada Allah, untuk ditegur sendiri oleh Allah agar supaya tidak main santet menyantet. Semuanya itu kalau kita ikhlas dan memaafkan, Allah yang akan melindungi diri kita. Baik, pada segmen yang terakhir ini, ketika sahabat-sahabati sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, silakan sahabat-sahabati juga mendoakan orang tersebut. Silakan doakan yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut diberi hidayah, mudah-mudahan diberi petunjuk, mudah-mudahan dituntun ke jalan yang lurus. Ketika kita berdoa yang baik-baik untuk si pelaku santet ataupun orang yang terkena santet, maka kekuatan-kekuatan doa, kekuatan-kekuatan memaafkan dan mengikhlaskan tersebut, Pak, insya Allah Allah lah yang akan menunjukkan, Allah lah yang akan menolong sahabat-sahabati di rumah. Saya yakin yang sakit akan dipertemukan dengan obatnya, yang punya santet nanti insya Allah akan diberi ilham ataupun hidayah ataupun petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu semuanya mutlak milik pribadi saya, dan jika ada benaran, saya yakin semua kebenaran itu Pak, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.